Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ini sebetulnya bincang santai. Jadi kita itu tidak punya acara khusus dan acara istimewa. Ini obrolan masyarakat pinggiran. Malam hari ini saya berminat sekali untuk ngobrol dengan Mas Nur Rahmat. Mas Nur Rahmat ini adalah aktivis di Sumeneb. Meskipun beliau dilahirkan di Pamekasan, tapi beliau punya kepedulian terhadap orang Sumeneb. Mas Nur Rahmat. Iya, Mas. Apa kabar dulu ini? Alhamdulillah baik. Saya ini, Mas, ada surat yang viral itu berkaitan dengan aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan di Sprindak itu. Itu apa motivasinya, Mas? Kok sampean kayaknya mau ngadakan aksi di Sprindak itu? Begini. Keinginan saya itu melakukan aksi ke Disperindak untuk memperjelas tentang status dari kepemilikan kios atau toko yang ada di Pasar Anom. Karena selama ini di Pasar Anom ini saya lihat carut marut. Karena toko atau kios yang ada di Pasar Anom itu sepertinya memang sengaja dijadikan ajang untuk memperkaya diri sendiri oleh beberapa pemilik toko atau kios dengan cara menyewakan atau menjual kepada pihak lain. Sedangkan secara aturan yang terbaru, Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2021 itu jelas di sana. Meskipun sebelum itu kan ada peraturan dari pemerintah bahwa toko atau kios itu tidak boleh dipindah tangankan. Yang di Pasar Anom? Ya, semuanya sebetulnya iya, pasar-pasar yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Karena sesuai dengan informasi yang saya terima dari pihak Disperindak, baik itu dari kepala Disperindak sendiri maupun dari Kabid Perdagangannya, bahwa pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau pemerintah Kabupaten Sumeneb ini sebanyak 36 pasar. Sekabupaten Sumeneb. Seperti itu, Mas. Setelah saya amati, setelah saya lihat itu memang secara tidak langsung toko atau kios itu dimonopoli oleh beberapa orang, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saja, ada salah satu orang itu punya 6, ada yang punya 8, ada yang banyak sekali sehingga ada yang 15 berupa kios-kios dan sebagainya. Artinya sampean menduga ada praktek monopoli di dalam transaksi kios di pasar. Iya, saya menduga seperti itu. Karena apa? Ketika saya lihat itu memang banyak sekali orang-orang atau oknum-oknum itu bisa memiliki lebih dari 2 atau 1 lebih, Mas. Ada yang 6 seperti yang saya sebutkan tadi. Dasar mereka itu apa? Saya sudah melakukan aksi beberapa kali, tetapi bukan aksi demo, tetapi aksi audiensi. Pada saat itu baik ke Disperindak dan ke pemerintah Kabupaten Sumeneb, pada saat itu diterima oleh asisten 2 Pak Masuni, kita dipertemukan di sana. Setelah itu dipertemukan juga dengan beberapa pemilik toko atau kios. Tetapi banyak pada saat itu yang tidak hadir. Entah bagaimana undangan pemerintah kabupaten itu sehingga tidak dihargai, saya tidak tahu. Tapi pada saat itu jelas sekali dan gamblang. Ada salah satu orang itu mengatakan bahwa mereka mendapatkan warisan dari orang tuanya. Toko atau kios itu mereka mendapatkan warisan, diwariskan oleh orang tuanya untuk anak mereka. Sedangkan pengawasan dari pemerintah kabupaten itu tidak ada sama sekali menurut saya. Karena jelas, Mas, tahun 95 Pasar Anom itu dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk kepentingan para pedagang di sana, dan mereka diikat perjanjian selama 20 tahun oleh pemerintah dengan catatan mereka harus membayar retribusi, tidak boleh dipindah tangankan dan sebagainya. Tetapi kenyataan fakta di lapangan itu banyak sudah. Tidak sampai masa kontrak dengan pemerintah Kabupaten Sumeneb pada tahun 2015, akhir masa kontrak tersebut yang juga ditandatangani di notaris, banyak sudah yang dipindah tangankan. Dan banyak juga yang tidak membayar retribusi. Ada salah satu contoh di Pasar Anom itu di Blok B,
salah seorang itu malah tidak membayar retribusi mulai tahun 2014. Itu apa persoalan kenapa mereka sampai tidak membayar retribusi itu ke pemerintah daerah? Mereka itu saya pikir Mas tidak pernah mengetahui hak-hak mereka. Hanya ingin tahu hak mereka, hanya ingin mengambil atau jangan-jangan hak begini Mas, maaf saya Iya. potong. Atau jangan-jangan mereka setor ke perorangan tapi tidak ke dinas begitu. Tapi ada oknum di dalam yang menerima setoran di tiap bulannya itu. Kalau masalah itu saya tidak tahu Mas. Tetapi kan mereka ketika diikat perjanjian dengan membayar retribusi kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb setiap bulannya 48.000 itu. Otomatis mereka punya kewajiban. Ketika kewajiban ini sudah dilanggar, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Dari dinas tidak ada tindakan tegas. Kesannya mereka acuh. Ketika ada persoalan-persoalan, mereka larinya langsung ke bupati. Menunggu petunjuk dan perintah beliau. Menunggu petunjuk dan perintah beliau. Terus ketika ini sudah ada regulasi yang jelas dalam Perbup nomor 9 tahun 2021 itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ini, mohon maaf Mas ya. Dalam pasal 2 ini bab 2 tentang tata cara penggunaan fasilitas pasar pasal 2, setiap pengguna fasilitas pasar harus mendapatkan izin dari bupati. Pasal 1. Ayat 1, ayat 2-nya bupati menunjuk kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb untuk menandatangani izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 tahun. 5 tahun. Ketika semua permasalahan ini selalu dilemparkan ke bupati, terus apa kinerja kepala dinas selama ini? Hasil audiensi sampean terakhir apa jawaban dinas terkait? Dinas terkait melalui pada saat itu yang hadir kepala Kabid Perdagangan menyampaikan akan melakukan sidak. Melakukan sidak, kepastian atau benar tidaknya apa yang saya sampaikan. Setelah saya melihat pada saat itu hasil sidak, memang banyak. Bukan pemilik-pemilik yang menempati itu. Bukan pemilik yang menempati itu. Bukan. Artinya bukan yang atas nama sebenarnya. Ya, gitu ya? yang atas nama sebenarnya yang menempati itu. Tapi sudah berpindah tangan dengan cara disewakan. Dengan harga sewa bervariasi. Ada yang 15 juta 1 tahun. Ada yang 17 juta setengah. Ada yang 17 juta. Artinya ada praktek bisnis persewaan ya oleh oknum ya. Iya, Di dalam otomatis itu masuk ranah korupsi Mas. Karena itu aset negara. Tetapi selama ini Pemkab memang sengaja tutup mata. Apakah permasalahan ini memang sengaja dibiarkan untuk memperkaya diri sendiri? Contoh saja, ketika sidak akan dilaksanakan oleh pihak perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ini sudah bocor. Biasanya pada hari Jumat itu salah satu toko ini tidak buka, tahu-tahu buka. Ini kan lucu. Ada apa? Dan yang menjadi bentuk pertanyaan juga dan lucu Mas, emperan itu disewakan. Di depan toko itu kan ada emperan, itu disewakan setiap tahunnya 5 juta. Penyewa itu juga diancam kalau Anda berbicara kepada dinas bahwa Anda ini menyewa, otomatis masa sewa akan saya putus, uang akan dikembalikan. Ketika pedagang diancam seperti itu, sudah banyak barang dan sebagainya, otomatis mereka takut Mas. Mereka diintimidasi oleh pemilik toko itu. Ini yang sampean bicarakan berkaitan hanya pasar yang ada di Pasar Anom atau di pasar-pasar yang lain juga temuan sampean ini? Saya pada saat itu juga mendapatkan informasi Mas ya, karena saya tidak mengecek langsung karena pada saat itu saya memang fokus pada Pasar Anom, tetapi permasalahan itu saya kira sama. Di daerah Ambunten itu ada salah satu orang dinas itu mengatakan pada saat itu orang ini membeli ke seseorang. Setelah itu membeli 2 buah toko, tahu-tahu regulasi ini ada bahwa mereka kan tidak boleh menjual belikan, akan diambil alih oleh dinas kan seperti itu. Ada unsur apa ya, dengan bahasa mereka kasihan Mas ini mereka lihat. Terus pengawasannya ini selama ini mana? Bentuk pengawasan kan di sana ada UPT pada saat itu sebelum UPT dibubarkan, tapi informasinya UPT sekarang sudah dibentuk lagi. Terus
Orang-orang yang di pasar ini apa? Yang menjadi lucu lagi, Mas, ada salah satu pedagang itu sambatan. Ketika mereka akan membayar distribusi itu dengan alasan untuk mencatat bolpennya Anda ada. Ini malah ada yang minta suruh belikan bolpen. Ini kan lucu, itu loh. Dan memang pengawasan di pasar-pasar itu saya kira tidak sebegitu apa ya, Mas ya? Sesuai dengan regulasi yang ada. Karena dilihat dari carut-marutnya, contoh saja di kota seperti Pasar Anom yang pengawasannya dekat dengan dinas, itu tidak pernah terlaksana, apalagi yang di daerah-daerah pelosok. Artinya Disperindak ini belum serius ya untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pasar ini. Karena begini juga, saya mendapat beberapa informasi yang saya baca di media. Persoalan pasar ini kan tidak hanya persoalan pengelolaan. Iya. Saya membaca di media sebelum saya diskusi dengan sampean ini, salah satu juga yang masih bermasalah itu soal pembangunan pasar di Batuan itu. Iya. Itu kan menggunakan uang anggaran negara yang nominalnya tidak kecil itu. Iya. Artinya ini kan harus diseriusi oleh pemerintah daerah karena ini menyangkut kepentingan masyarakat itu. Iya, iya. Nah, pergeseran antara pasar tradisional ini, transisi pasar tradisional ke modern. Kenapa kan persewaannya sekarang per blok kan, per petak sudah kan? Karena sudah modern kan begitu modelnya ya. Tidak, begini, kalau persewaan tetap per kios, Mas, atau per kios toko, ya. Iya. Itu pun bukan sewa. Para pemilik toko atau kios itu tidak pernah dibebankan sewa oleh pemerintah kabupaten, tetapi mereka hanya membayar retribusi tiap bulannya 48.000. Itu kecil, Mas. Ketimbang para pedagang yang ada di emperan-emperan itu yang tiap hari mengangkut barang, setelah itu mau tutup membawa lagi barangnya, itu per meternya 1.500, Mas. Per meternya. Per hari. Per hari. Bayangkan, itu bisa 48.000. Tetapi mereka harus mendapatkan beban lagi. Membawa dari rumah, setelah itu dibawa kembali ke rumah ketika pasar sudah tutup. Artinya ada biaya transportasi yang dikeluarkan, juga ada uang sewa harian gitu ya, yang diambil oleh pemerintah melalui petugas pasar. Pemilik toko. Tapi pungutan itu kan pungutan resmi, Mas. Iya, pungutan resmi, ada karcisnya. Pemilik toko yang sudah enak tinggal buka menata barang 48.000 itu mulai tahun 2014 ada yang tidak bayar. Itu loh. Dari 2018. Dari 2014 salah satu toko ini tidak pernah bayar, dibebankan ke penyewa. Setelah itu, si penyewa itu berhubung rame-rame adanya regulasi Perbub ini, dan pada saat itu Kepala UPT yang baru itu mensosialisasikan Perbub nomor 9 tahun 2021 itu, mereka kebingungan sudah. Bingung, canreng meturu posang. Bingung, setelah itu kontraknya itu sewanya tidak diperpanjang. Loh, yang menjadi bentuk kemirisan saya, Mas ya, ketika tidak diperpanjang ini, terus mereka akan keberlangsungan usaha, keberlangsungan usaha. Ini ada salah satu contoh, Mas ya. Salah satu pedagang itu sampai punya beban utang besar ke salah satu sales karena pada saat itu kan masa pandemi, Mas ya, masa pandemi Covid, jadi jualan juga berkurang. Toko harus bayar sewa setiap tahunnya sekian, mereka dibebankan bayar retribusi sekian. Ini banyak utang. Dan pada bulan ini, akhir bulan ini, mereka tidak akan pernah diperpanjang lagi kontraknya karena banyak masalah seperti ini. Sudah tidak mampu membayar. Ya? Bukan tidak mampu membayar. Para pemilik toko itu mensiasati dengan cara tidak akan memperpanjang toko lagi. Untuk mengelabui pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Itu. Karena apa? Selama ini memang tidak ada pengawasan. Yang penting tarik iuran ke para pedagang-pedagang kecil yang dibawa di emperan. Para toko itu juga harus bayar retribusi. Itu pun mereka tidak punya data yang otentik. Mana yang sudah tidak bayar 1 bulan, 2 bulan, tidak ada. Jadi dengan kata lain, bahwa memang Disperindak ini memang tutup mata tentang pengawasan yang di pasar ini. Tutup mata atau jangan-jangan mereka tidak paham, Mas? Saya kira bukan tidak paham tentang regulasi, Mas. Tapi mereka mungkin karena ada hubungan kedekatan emosional yang dibangun sejak lama, atau mungkin ada sanak keluarga, famili, teman, dan sebagainya. Jadi untuk melakukan penindakan sesuai regulasi yang ada, mereka berpikir. Dan
ujung-ujungnya dibenturkan ke bupati. Seperti itu. Karena pada saat saya melakukan pertemuan juga dengan para pemilik toko, ada yang lucu, Mas. Kenapa disewakan? Mereka mengatakan, salah satu toko ini, pemilik toko mengatakan mereka trauma. Mereka trauma pada tahun 2014 terjadi kebakaran di Pasar Anom sehingga mereka tidak mau berjualan lagi di sana. Sedangkan pada saat itu Blok B tidak terkena loh, tidak terkena dampak kebakaran. Alasannya trauma. Ada salah satu yang lebih lucu lagi. Mereka dipaksa untuk menyewakan toko itu. Kok lucu? Ketika mereka ingin mempergunakan toko itu, kenapa mereka harus mau dipaksa untuk menyewakan toko tersebut? Seperti itu, Mas. Jadi sampean mengadakan kegiatan demonstrasi itu ya, aspirasi yang dari tadi itu. Sudah pernah nggak sampean mencoba selain audiensi ke dinas terkait, misalkan sampean menyampaikan aspirasi melalui wakil-wakil kita yang ada di DPRD, Mas? Itu sudah pernah dilakukan atau belum? Kalau saya menyampaikan aspirasi ke DPRD, belum, Mas. Kenapa? Karena sesuai dengan regulasi ini kan yang memegang kebijakan otomatis kan dinas, Mas. Masa saya harus ke kan perputarannya kan agak lama menurut feeling saya pada saat itu. Jadi agak lama, cuma kan mereka punya punya kapasitas untuk memanggil gitu. Kepala dinas mungkin dipanggil oleh DPRD yang kemudian itu disepakati menjadi sebuah keputusan untuk perbaikan gitu. Nah, kan tidak harus dengan aksi-aksi demonstrasi. Itu gimana itu? Kalau saya kan begini, Mas. Ketika permasalahan ini, pasar ini selesai dan clear sesuai dengan regulasi, anggaplah. Karena sesuai dengan keinginan Pak Bupati juga, bagaimana toko-toko atau kios yang selama ini dimonopoli oleh orang-orang tertentu itu diadakan pemerataan. Dengan kata lain, Bupati menginginkan bagaimana para pedagang atau para pengusaha, usahawan yang ada di Kolor itu, di Pasar Kolor itu, Pasar Anom ya, minimal, maksimal mereka punya 2 toko atau kios. Tidak lebih dari 2. Dan saya sepakat tentang itu. Karena kalau dilihat sekarang ini, ada yang punya 6, 8, 15. Dan ketika permasalahan ini selesai, saya menginginkan bagaimana para anggota legislatif kita ini membuatkan perda tentang sewa ataupun kontrak kios toko ini dengan pemerintah kabupaten melalui Disperindak dan juga retribusinya. Kalau dilihat, Mas, kecil retribusi itu. Kecil-kecil sekali. Tidak sampai 2.000 satu harinya. Ketimbang para pedagang yang ada di bawah itu. Yang mendompleng di emperan ya? Iya, yang mendompleng di emperan seperti orang jual sawo atau apa dan sebagainya. Kacang itu kan setiap harinya per meternya itu kena 1.500. Berarti satu bulan 45.000. Sedangkan pemilik toko atau kios yang enak, tidak kena panas, tidak kena hujan, banjir dan sebagainya, 48.000. Bayangkan ketimpangannya seperti itu. Oke. Jadi biar teman-teman yang sudah menjadi subscriber kita itu supaya nanti Mas Nur Rahmat ini tidak kehabisan materi, mungkin dicukupkan saja ya, gitu ya. Siap, kan materi ini sebetulnya untuk materi demonstrasi besok kan gitu ya. Nanti biar disampaikan aspirasinya ke Disperindak. Mudah-mudahan aspirasi itu menjadi didengar dan kemudian menjadi keputusan yang baik untuk pasar untuk kepentingan masyarakat sebetulnya. Ya, karena yang menggunakan pasar itu kan tetap masyarakat gitu ya. Artinya keinginan masyarakat supaya bagaimana manajemen di dalam pasar itu menjadi sama-sama menguntungkan. Masyarakat sedikit juga menambahkan, Mas, perlu diketahui bahwa para pemilik toko atau kios yang banyak itu sebetulnya orang-orang kaya, Mas. Mereka punya toko-toko besar di luar. Oh iya. Toko-toko besar di luar. Sebetulnya mereka tidak perlu toko atau kios di pasar ini karena mereka menggunakan momentum itu untuk mengambil keuntungan yang disewakan kepada pihak lain. Iya, dengan cara menyewakan. Jadi kalau memang peka, aparat penegak hukum ini ada unsur korupsi di sini. Loh, yang ditangkap beberapa bulan yang lalu yang di Lenteng itu gimana itu? Itu kan pungutan, Mas. Oh, pungutan ya. Pungutan. Ya mungkin begitu saja dulu, siap, Mas. Siap. Kita akhiri dulu. Terima kasih atas hadirnya di tempat kami. Siap, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.